Semangat pagi, apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya, Paman Apik Agus Hermanto dalam Filsafat Dinamis Manusia Digital. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kehendak bebas dari versi Immanuel Kant. Apakah manusia ini benar-benar kita sebagai Hana, manusia sejati, benar-benar mempunyai kehendak bebas? Sehingga kita bisa memilih A, bisa memilih B, bisa punya cita-cita mau jadi dokter, punya cita-cita mau jadi manajer, cita-cita mau jadi profesor, cita-cita jadi petani. Apakah itu kita punya pilihan, punya kehendak? Atau sebenarnya kita sudah ditentukan? Kita seperti robot, sebenarnya tinggal menjalani saja. Nah, siapa yang menentukan kalau kita misalkan seperti robot? Barangkali ada yang menentukan, Tuhan sudah menetapkan dengan takdir dari dulu, atau kalau secara saintifik adalah yang menentukan adalah sebab-sebab hukum alam. Jadi sudah ditentukan deterministik. Oke, kita akan kali ini membahas dari sudut pandang Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant ini menurut saya pemikir yang sangat luar biasa dari Jerman ya, abad 18 dan abad 19 ya. Khususnya yang banyak aktif di abad ke-18-nya. Menurut saya dia adalah pemikir terbesar di zamannya dan bahkan sampai sekarang. Karena Immanuel Kant ini yang kemarin sempat kita bahas sedikit di video sebelumnya, yang akhirnya merumuskan antinomi ya, adanya paradok antara kehendak bebas manusia dan hukum yang deterministik dari sains. Nah, Immanuel Kant ini mewarisi pemikiran-pemikiran hebat di zamannya dan sebelumnya. Jadi Kant ini sebagai seorang pemikir rasionalis yang meneruskan tradisi Descartes, kemudian Spinoza, kemudian Leibniz. Ini diwarisi oleh Kant dari tradisi rasionalis. Sedangkan dari tradisi empiris, Kant ini mewakili John Locke, Berkeley, dan juga David Hume. Wah, tiga-tiga ini keren, ini ya, keren. Jadi bertemu di satu titik Immanuel Kant, sehingga pemikiran-pemikiran Immanuel Kant sangat dahsyat, luar biasa. Dan pemikir-pemikir setelah Immanuel Kant, semuanya itu pasti akan merujuk ke Immanuel Kant ya. Setelah Immanuel Kant ini pemikir besar berikutnya, misalkan melanjutkan antinomi juga, salah satu yang terbesar adalah Hegel dengan dialektikanya. Kemudian ada Heidegger, ada Nietzsche. Sebelum Heidegger juga ada Husserl. Dan berkembang terus, semuanya mendiskusikan Immanuel Kant. Jadi luar biasa Immanuel Kant ini. Apakah Immanuel Kant ini juga mewarisi pemikir-pemikir kuno seperti Socrates, Plato, Aristoteles? Ya, ya juga. Apakah pemikir-pemikir timur juga diwarisi oleh Immanuel Kant, misalnya dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali? Apakah itu juga sampai ke Immanuel Kant? Kita tidak punya bukti yang kuat di situ, tapi kalau Averroes tampaknya iya. Ibnu Rus ya, Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus ini kan mewakili Ibnu Sina ya, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi juga. Jadi kalau Ibnu Rus itu kan akhirnya masuk juga, mau Ibnu Sina, Ibnu Rus itu juga menyambung ke Descartes kan. Descartes yang akhirnya ke Immanuel Kant juga. Oke, kita kembali kepada kehendak bebas. Jadi gimana kehendak bebas ini? Apakah manusia ini benar-benar punya kehendak bebas? Atau sebenarnya manusia kita ini hanya menjalani saja? Sebenarnya kita seperti robot. Oke, kita akan mengacu tetap kepada konsep filsafat dinamis kita tentang kehendak bebas. Ini adalah masuk 2, 3, 1 ya. Struktur fundamental kehendak manusia yang nanti kita akan membahas sampai langkah praktisnya. Oke, Immanuel Kant. Ya, kita akan merujuk ke sana diskusinya. Antinomi Kant. Antinomi paradok dari Immanuel Kant. Wawasan luas dan ditunjang kecerdasan yang tinggi mengantarkan Immanuel Kant berhasil menyusun ulang sistem pemikiran, moral, dan
Power of Judgment ya, dalam 3 kritik trilogi kritiknya Immanuel Kant nih. Sistem moral yang kokoh menurut Kant perlu memastikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebas ini, maka manusia mampu mengejar cita-citanya dan konsekuensinya manusia bertanggung jawab atas semua perilakunya. Premisnya dari Immanuel Kant bahwa manusia itu harus punya kehendak bebas. Karena dengan punya kehendak bebas ini, maka manusia bertanggung jawab terhadap pilihannya. Saya memilih pengen jadi dokter, saya kejar sekolah di kedokteran, akhirnya berhasil atau berbagai macam kesulitan. Nah, saya bertanggung jawab karena pilihan saya. Kalau seandainya saya menjadi dokter itu bukan karena pilihan saya, tapi karena program, saya diprogram seperti robot, maka saya tidak perlu tanggung jawab, kan saya hanya menjalankan program saja, gitu kan? Itu kira-kira menurut Immanuel Kant. Jadi, Kant ini akan berusaha untuk membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas, karena moral menjadi berarti. Orang mencuri itu disalahkan, pidana. Orang mencuri dihukum. Kenapa? Karena kehendak bebasnya dia milih mencuri. Gitu kan? Tapi kalau orang mencuri itu karena diprogram, dia seperti robot mencuri, ya harusnya nggak bertanggung jawab dong, karena dia otomatis mencuri. Kan begitu. Jadi itu pertimbangan Kant, kan akan merumuskan pengennya ya, bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Oke. Immanuel Kant melanjutkan cara berpikir dualisme dari Descartes, pemikir abad 17, yang menyatakan bahwa di alam semesta ini ada 2 substansi paling mendasar. Pertama, substansi fisik, yang diatur oleh hukum-hukum sains, hukum-hukum Newton lah ya, saat itu Galileo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, substansi jiwa, terbebas dari hukum sains. Ini menurut Descartes. Kedua substansi tersebut, fisik dan jiwa ini, saling tidak berhubungan, atau setidaknya kita tidak tahu bagaimana hubungan antara jiwa dan badan manusia. Ini Descartes. Ini keberhasilan Descartes dengan mengatakan bahwa jiwa dan badan ini sesuatu substansi yang berbeda, jadi dualisme kan Descartes ini. Sehingga sains bebas melakukan penelitian tentang badan manusia, tentang batu, tentang tumbuhan, itu semua hukum-hukum sains. Sedangkan hukum jiwa barangkali nanti diatur oleh moral dan oleh hukum agama. Nah, di sini ada keterpisahan dualisme. Jiwa dan badan ini menguntungkan ilmu pengetahuan, sains, sehingga Newton lebih bebas melakukan eksplorasi karena hanya mengatur hukum tentang badan saja. Ini dualisme. Nah, Kant ini melanjutkan cara berpikir dari Descartes ini. Sebenarnya Descartes ini ada 3 kan substansinya. Ya ini tadi badan, jiwa, dan yang ketiga sebenarnya substansi Tuhan. Tapi substansi Tuhan ini urusannya kepada pembahasan agama lagi ya. Nah, sehingga yang paling banyak substansi jiwa dan badan ini. Nah, bagaimana Kant? Immanuel Kant. Ketika Immanuel Kant ini mengkaji alam semesta sesuai pemikiran Descartes ya, termasuk badan manusia, terbukti bahwa alam semesta tunduk kepada hukum-hukum alam yang deterministik sesuai penyelidikan sains. Hukum kausalitas misalnya berlaku dengan tegas. Sementara ketika Kant mengkaji jiwa manusia, dia menemukan bahwa jiwa manusia diatur oleh hukum-hukum yang berbeda. Jiwa manusia bebas dari hukum alam. Jiwa manusia memiliki kebebasan kehendak. Jadi ketika substansi fisik badan manusia, memang di sini tidak ada kehendak bebas. Matahari, bumi, bulan, itu tidak ada kehendak bebas. Diatur oleh hukum-hukum sains seperti yang dirumuskan misalkan oleh Isaac Newton ini. Nah, jadi Isaac Newton bisa mengukur kapan terjadi purnama, kapan terjadi matahari terbit, waktunya berapa, dan kapan komet Halley itu akan melintasi di permukaan bumi. Nah, salah satunya perhitungan Newton yang paling keren kan gitu, bisa meramalkan bahwa dalam sekian tahun akan tampak komet Halley. Dan benar, sehingga hukum-hukum Newton akhirnya diterima. Itu deterministik, sehingga bisa dihitung berapa tahun sebelumnya akan gerhana matahari, gerhana bulan, bisa dihitung. Deterministik. Immanuel Kant mengkonfirmasi, benar.
untuk alam semesta, badan, untuk fisik memang deterministik, seperti hukum Newton ini. Tetapi untuk jiwa, kata Immanuel Kant, jiwa manusia, beda. Tidak bisa ditentukan. Kepada siapa saya jatuh cinta? Apakah saya akan gembira hari ini? Apakah saya akan bersedih hari ini? Itu bebas. Jiwa manusia bebas. Jiwa manusia bebas berkehendak. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi astronot, saya ingin jadi petani, saya ingin jadi pedagang, saya ingin jadi entrepreneur. Itu bebas. Jiwa manusia bebas. Jadi yang mengatur dua alam ini berbeda menurut Immanuel Kant. Untuk fisik itu memang deterministik sign. Tidak ada kebebasan manusia. Tapi untuk jiwa, manusia memiliki kebebasan. Tidak ada sintesa antara keduanya, antara jiwa dan badan. Maka hal ini disebut sebagai antinomi atau paradok. Kira-kira begini ya, kan tadi. Ketika kita dari sudut pandang sains akan menemukan semuanya deterministik, kalau kita kaji dari sains. Tetapi ketika kita mengkaji secara analitik, apa yang terjadi di jiwa kita, apa yang terjadi dalam pikiran kita, menunjukkan bahwa jiwa kita itu punya kehendak bebas. Lalu sebenarnya deterministik atau punya kehendak bebas tidak bisa dipertemukan. Tidak ada sintesa menurut Kant, karena tidak ada yang bisa menguji mana yang benar, mana yang salah. Jadi ini disebutnya antinomi. Dua hal yang bertentangan, paradok, tapi kita tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya ada 4 antinomi untuk Immanuel Kant. Kita ngambil yang sekarang tentang kehendak bebas dengan deterministik. Sementara itu, Kant sendiri meyakini bahwa manusia benar-benar memiliki kehendak bebas. Bahkan jiwa manusia tetap abadi, walau setelah badan manusia mati. Ini menurut Kant, keyakinan ya Immanuel Kant. Keyakinan ini sejalan dengan pemikir-pemikir besar sepanjang masa, dari Plato, Aristoteles, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Sadra, Descartes, dan lain-lain. Jadi Kant meyakini bahwa kita punya kehendak bebas, bahkan jiwa kita abadi menurut Immanuel Kant. Tapi Immanuel Kant tidak bisa membuktikannya. Pemikir-pemikir setelah masa Immanuel Kant mencoba mencari solusi dari antinomi Kant itu. Karena nggak bisa diputuskan tadi ya. Jadi mana sebenarnya punya kehendak atau enggak? Di antaranya yang akan kita bahas adalah Henry Bergson dengan konsep durasi, dan Sartre dengan konsep negasi. Kita akan bahas ini di video berikutnya. Nah, saya kembali kepada Kant. Immanuel Kant karena sikapnya yang jujur, rasionalis, dan empiris tadi mengatakan ini tidak bisa dipadukan. Memang ada perbedaan antara jiwa dan raga. Ini bukan apa-apa, karena ini memang sikap penelitian dari Immanuel Kant yang jujur. Nah, ke belakangnya ini akan menjadi lebih menarik ya, karena Immanuel Kant ini luar biasa hebat ya, pemikiran-pemikirannya banyak yang bisa kita kaji. Oke, misalkan kita durasi Bergson ini ya. Konsep durasi dari Henry Bergson menurut saya adalah solusi terbaik untuk menjelaskan hubungan kehendak bebas manusia dengan alam semesta. Terbukti, pemikiran Bergson mewarnai pemikiran dunia sepanjang abad 20 di paruh pertama. Saya sendiri melihat konsep durasi ini sangat tepat menggambarkan berbagai macam perilaku Hana, manusia sejati, yang unik, yang berbeda dengan perilaku segala sesuatu di alam semesta, ruang semesta ini. Manusia sejati, Hana, benar-benar memiliki kehendak bebas, sebebas-bebasnya. Itu menurut Henry Bergson dan juga menurut filsafat dinamis yang kita kembangkan. Kita akan khusus membahas pemikiran Henry Bergson ini yang nantinya juga sebenarnya selaras dengan pemikiran abad 20 Muhammad Iqbal ya, sang penyair dan filosof dari India atau sekarang Pakistan. Ini menarik. Henry Bergson ini pernah berdiskusi tentang durasi, tentang waktu dengan Einstein. Nah, surat-suratan Henry Bergson ingin menunjukkan bahwa konsep waktu itu adalah durasi. Sementara Einstein, konsep waktu itu kan berhubungan dengan relativitas. Relativitas khusus dan
relativitas umum. Tapi tampaknya diskusi antara Bergson dan Einstein ini di masa hidup mereka kan hidup berbarengan, tampaknya tidak berjalan dengan lancar ya. Karena Einstein tampaknya berpikirnya dari sisi fisika. Ya. Sementara Bergson durasi ini dari sisi hana, dari sisi manusia. Nah, sementara Iqbal sendiri mengakui dua-duanya ini. Time, waktu, itu ada waktu durasi seperti yang Bergson pikirkan, yaitu time subjektif dalam diri manusia. Setuju nih Iqbal. Sementara ada time objektif, time yang diukur oleh sains ilmiah, seperti yang dipikirkan oleh Isaac Newton dan Einstein. Dan bagaimana hubungannya dengan kehendak bebas? Kita akan tunjukkan bahwa pemikiran yang kita kembangkan bahwa hana yang dinamis, manusia yang dinamis terus maju, terus menyempurna ini mempunyai kehendak bebas. Kita yakini itu di saat ini, dan di video berikutnya kita akan membuktikannya dengan salah satunya meminjam pemikiran Henry Bergson. Oke, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komen di bawah ini, dan kalau ada usulan-usulan juga silahkan tuliskan di komen-komen bawah ini. Terima kasih, sukses dan bahagia selalu untuk kita semua.